Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isnaini Septa Azahra. Saya dari kelas 03 PPKP 001 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kelas 11 dengan tema mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada materi yang pertama, kita akan membahas makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum kita mempelajari faktor penghambat dan pendukung persatuan dan kesatuan bangsa, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih artinya persatuan dan kesatuan itu. Ada makna persatuan dan kesatuan menurut KBBI. Menurut KBBI, persatuan merupakan gabungan dari beberapa bagian yang telah bersatu, sedangkan kesatuan adalah perihal satu atau keesaan. Dari pengertian kesatuan dan persatuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya Indonesia dengan keberagaman dan perbedaan bahasa, suku, adat istiadat, dan agama menjadi satu atau utuh serta serasi. Selanjutnya, di dalam persatuan dan kesatuan terdapat 3 makna penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus selalu menjalin rasa kepercayaan terhadap sesama manusia. Karena jikalau nanti mereka tahu jika kita membohongi mereka, hal itu dapat memicu kerusakan persatuan dan kesatuan dan akan terjadi perpecahan. Sehingga selalu menjalin rasa kepercayaan merupakan faktor penting dalam persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara keberagaman dengan keberagaman ras, agama, suku, dan budaya. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Kita tidak boleh menjelek-jelekan orang yang berbeda dengan kita. Kita harus selalu menghargai mereka tanpa memandang bulu. Kemudian yang ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan. Hal ini juga perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kita sedang dihadapkan dengan masalah, kita jangan ujuk-ujuk langsung lapor ke polisi, langsung membuat laporan ke sana ke sini. Kita juga harus mencoba menyelesaikannya dengan rasa kekeluargaan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada nilai-nilai penting yang terdapat dalam persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini perlu ya kita lakukan sebagai wujud warga negara yang baik. Kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan ini agar Indonesia bisa terus maju dan tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kita berbeda-beda agama, ras, suku, agama, dan budaya, tetapi kita harus tetap satu. Sesama teman kita tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Kita tahu, perjuangan pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan itu sangatlah sulit. Oleh karena itu, kita harus mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya seperti kita belajar, itu merupakan salah satu hal positif yang dapat kita lakukan. Yang keempat, menjunjung tinggi toleransi. Kita harus bersikap toleransi kepada setiap keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kelima, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Kita harus tahu mana hak kita dan mana hak orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang keenam, menerapkan kekeluargaan. Ini juga perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ketika kita sedang bermusyawarah. Kemudian yang ketujuh, melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Ketika kita sedang bermusyawarah, sedang berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita tentang pendapat kita. Kita juga harus mendengarkan pendapat orang-orang di sekeliling kita dan
kita harus mengambil keputusan bersama. Dan yang kedelapan, bersikap adil. Kita harus bersikap adil kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Entah itu dengan teman, keluarga, ataupun siapapun, kita harus berusaha untuk bersikap adil. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksudnya adalah, di dalam sebuah negara ada warga negara dan juga pemerintahan. Warga negara memiliki hubungan atau keterikatan dengan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warga negara tidak bisa menjalani kehidupan sehari-harinya dengan seenaknya saja atau sewenang-wenangnya saja. Warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus selalu berperilaku baik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena setiap yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Dan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Jadi intinya, kehidupan bernegara dalam Undang-Undang Dasar ialah segala perilaku kehidupan warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama ada nasionalisme. Nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Contoh yang bisa dilakukan adalah merasa bangga menjadi warga negara Indonesia, melakukan upacara bendera, hingga melestarikan budaya. Ketika semua orang menerapkan sikap nasionalisme, maka hal ini akan mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah rasa toleransi yang tinggi. Sikap toleransi ini dapat diterapkan dengan cara menghargai dan mau berinteraksi dengan orang yang berbeda kebudayaan. Adanya sikap toleransi pada masyarakat juga akan mencegah terjadinya diskriminasi. Dengan begitu, tidak ada perseteruan antar bangsa. Yang ketiga, ada rela berkorban. Rela berkorban juga menjadi salah satu faktor pendorong demi terciptanya persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dalam sejarah, para pahlawan rela berkorban dengan berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contoh yang bisa dilakukan adalah dengan membantu orang yang membutuhkan hingga menolong orang yang mengalami kesulitan. Yang keempat, ada kesadaran hidup bermasyarakat. Faktor persatuan dan kesatuan selanjutnya adalah kesadaran hidup dalam bermasyarakat. Teman-teman, kesadaran hidup dalam masyarakat ini harus ada supaya kita saling membantu antar sesama dan mau mengikuti berbagai kegiatan. Dan yang kelima, dasar dan pedoman bangsa. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan yang mutlak adalah proklamasi, Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika keempat faktor itu tidak ada, kemungkinan besar persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, kita harus berpedoman pada empat faktor itu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Lalu kita masuk ke faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Faktor yang pertama yaitu heterogen atau keberagaman. Tentunya kalian tahu ya, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Negara kita terdiri dari keberagaman suku, agama, etnis, budaya, dan masyarakat. Keberagaman ini bisa menimbulkan perpecahan dan memecah kerukunan dan persatuan antar suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah gejala munculnya perbedaan hasil pendapat atau keuangan di dalam lapisan masyarakat. Kita bisa melihat kesenjangan sosial di lingkungan sekitar, seperti gaya hidup antar keluarga ekonomi atas dengan ekonomi bawah. Kesenjangan sosial ini bisa menghambat persatuan dan kesatuan. Selain itu, juga bisa menimbulkan berbagai tindakan kriminal. Hal ini bisa diatasi dengan kebijakan pemerintah, memberikan bantuan modal, hingga pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Tak berbeda jauh dengan kesenjangan sosial. Pembangunan yang tidak merata ternyata juga bisa loh jadi penghambat persatuan dan kesatuan.
Kondisi seperti ini harus diantisipasi dan dijaga oleh pemerintah dengan cara mewujudkan pemerataan bangunan. Faktor penghambat yang keempat yaitu kurangnya rasa toleransi. Seperti yang kita tahu, rasa toleransi sangat penting untuk mempertahankan situasi aman, damai, dan jauh dari perpecahan. Kurangnya pengertian dan pemahaman antar satu sama lain akan mengancam persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Dan yang terakhir, yang kelima, kurangnya kesadaran adanya gangguan dari luar. Ancaman dari luar bisa saja terjadi sewaktu-waktu dan bisa berdampak pada persatuan dan kesatuan dari luar. Contoh gangguan dari luar adalah adanya politik adu domba dari negara lain, perebutan kebudayaan, dan masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan masyarakat. Yang pertama, saling menjaga perasaan antar tetangga, antar warga, dan antar kelompok. Ketika kita bersosialisasi di lingkungan rumah, tentunya kita memiliki tetangga, dan kita harus menjaga perasaannya dia. Kita tidak boleh berkata seenaknya kepada dia, kita harus selalu memikirkan perasaannya dia, apakah dia tersakiti dengan perkataan kita ataupun tidak. Oleh karena itu, menjaga perasaan antar tetangga merupakan hal yang sangat penting. Yang kedua, bersama-sama menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal. Contoh yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan siskamling atau poskamling, yaitu menjaga keamanan secara bergantian kepada warga di lingkungan tempat sekitar dengan berkeliling di malam hari untuk menjaga keamanan dan kenyamanan sesama. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang tertimpa musibah. Tentunya sebagai warga negara kita harus menolong tetangga yang sedang tertimpa musibah. Contohnya seperti ketika ada tetangga yang sedang berduka, kita harus selalu menolong dia, kita harus memberikan perhatian lebih kepada dia. Dan yang keempat, menghindari segala hal yang bisa memicu konflik antar individu maupun kelompok. Ketika kita sedang di lingkungan rumah, kita kan sering bermusyawarah, dan tentunya kita tidak boleh beradu domba, tidak boleh mengadu domba satu orang dengan satu orang lagi, karena hal itu bisa memicu konflik antar kelompok. Jadi, kita tidak boleh melakukan adu domba. Dan yang kelima, mendorong dan mengedepankan dialog serta penyelesaian damai ketika ada konflik atau pertikaian antar kelompok di masyarakat. Ketika kita sedang bermusyawarah, kita harus mengedepankan keputusan bersama. Kita tidak boleh egois untuk maunya suara kita aja gitu yang didengar, tapi kita juga harus mendengarkan suara orang-orang di sekeliling kita, dan kita harus mengambil keputusan bersama. Itulah yang disebut dengan musyawarah. Selanjutnya yang kedua, contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI di sekolah. Gimana ya caranya kita menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah? Yuk kita simak. Yang pertama, menghargai perbedaan dengan teman, baik itu beda pendapat, suku, agama, asal daerah, dan lainnya. Kita di dalam suatu kelas pastinya ada perbedaan agama ataupun perbedaan ras dan suku. Kita tidak boleh mengejek teman kita yang berbeda dengan kita. Kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Kita tidak boleh menindas mereka, tidak boleh mengasingkan mereka. Kita harus berteman dengan siapa saja tanpa memandang bulu. Dan yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita berteman dengan siapa saja, tidak boleh memandang bulu. Entah kita berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, warna kulit, ataupun itu, kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul. Semuanya harus kita temenin. Dan yang ketiga, bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Hal ini juga perlu kita lakukan, karena kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Dan kebersihan juga, ketika lingkungan sekolah bersih, kita pasti akan merasa nyaman dan tertib. Ketika kita menjaga kebersihan juga kita bisa dilakukan dengan cara gotong royong dengan teman sekelas, dan itu bisa membangun kesatuan juga. Jadi menjaga kebersihan merupakan salah satu hal penting juga untuk menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah. Yang keempat, menghargai dan menghormati para guru dan warga sekolah lainnya. Kita tidak boleh sombong dengan guru. Ketika guru lewat, kita harus salim, jangan malah kita buang muka gitu. Kita harus salim dengan siapapun orang yang lebih tua di lingkungan sekolah kita, maupun itu guru, penjaga sekolah, atau satpam. Kita harus tetap salim sama dia
meski selagi dia lebih tua daripada kita, kita harus menghormati dan menghargai mereka yang lebih tua di antara kita. Dan juga dengan sesama teman, kita harus saling menghormati dan menghargai. Jangan seenaknya aja sama teman, karena itu akan merusak keutuhan yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, menghargai dan menghormati pendapat teman. Ketika kita sedang presentasi atau berdiskusi, lalu kita disanggah atau teman kita memberikan pendapat, kita harus menerimanya karena itu merupakan pendapat mereka. Kita harus menghargai dan menghormati pendapat teman kita, karena setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati pendapat teman-teman ketika sedang berpresentasi. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, saya ingin berpantun terlebih dahulu nih. Padi habis tinggal jerami, dibakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberi manfaat bagi saya sendiri dan juga orang lain yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.